Okay. Baik, selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat datang di webinar hari ini, iaitu seri Fibonacci bagian 1 dari 4. Nama saya Ketan, saya dari Singapura. Okey, baik. Sebelum kita memulai webinar ini adalah penafian. Ini adalah komunikasi, pemasaran dan tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen kewangan. Kinerja masa lalu bukanlah jaminan atau prediksi kinerja masa depan. Analisis yang terkandung di sini bukan merupakan rekomendasi pribadi dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, strategi investasi, situasi atau kebutuhan kewangan peribadi anda. Juga harap perhatikan peringatan risiko. Trading Forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading Forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harapkan pastikan bahawa anda benar-benar memahami risiko yang anda dan mencari saran independen jika perlu. Baik, sekali lagi nama saya Ketan Ramesh Chandra dan saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX Research dan Best Equity Research untuk tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Baik, topik hari ini adalah seri Fibonacci dan ini adalah agenda untuk webinar ini. Okey, kita akan memulai dengan struktur market yang ideal. Setelah itu kita akan melihat level retracement Fibonacci yang berbeza dan juga level Fibonacci yang negatif dan kita akan mengakhiri dengan identifikasi level Fibonacci lebih besar dari 100%. Okey, jika anda memiliki pertanyaan tentang topik hari ini, sila tuliskan dalam kotak Q&A atau live chat ya. Okey, baik. Okey, bagaimana kita mengidentifikasi struktur yang ideal? Okey, grafik ini, maafkan saya. Okey, pertama-tama kita akan melihat swing yang tidak signifikan ya. Grafik ini adalah contoh yang bagus untuk swing yang tidak signifikan. Swing tinggi atau rendah seperti grafik ini terlalu tidak signifikan. Swing seperti ini buruk digunakan untuk point retracement Fibonacci. Kita bisa melihat semua swing di sini tinggi atau rendah dia tidak signifikan. Ya, kerana
ini tidak signifikan dan sebab itu kita tidak boleh menggunakan swing seperti ini untuk menggunakan atau untuk menarik retracement Fibonacci. Ya, ini semua adalah contoh untuk swing yang tidak signifikan. Okey. Okey, grafik ini menunjukkan swing yang signifikan. Ya, kita bisa melihat swing tinggi dan rendah yang signifikan dan semua swing yang kita mencari harus signifikan seperti grafik ini. Kita harus mengikuti struktur market yang baik sebelum menarik Fibonacci retracement. Kita bisa melihat harga instrumen ini dia naik dan dia bereaksi di level di sini dan jatuh. Kita bisa melihat ini adalah satu swing tinggi yang signifikan. Dan setelah itu harga instrumen ini dia jatuh sampai level di bawah dan dia bereaksi dan naik dengan kuat, ya, naik dengan kuat atau bangkit dengan kuat juga, ya. Ini adalah satu swing rendah yang signifikan atau swing rendah yang kuat. Ini juga ada satu swing tinggi yang kuat. Jika kita bisa melihat semua swing di sini dia kecil dan tidak signifikan, tetapi di sini kita bisa melihat semua swing di grafik ini adalah swing yang signifikan dan kita boleh menggunakan uh, uh, harga struktur macam ini seperti ini untuk menarik Fibonacci retracement. Okey, kerana kita mencari swing tinggi dan rendah yang signifikan kerana kita harus mencari swing yang signifikan agar kita bisa menarik retracement Fibonacci yang handal, ya. Kita harus mengikuti struktur market sebelum kita menarik retracement Fibonacci yang handal. Baik, okey, grafik ini menunjukkan uh, struktur market yang tidak bagus, ya. Ini adalah satu struktur market yang tidak bagus dan anda dapat melihat bahawa trendline Fibonacci memotong struktur harga dalam grafik ini. Maafkan saya ada satu typo di sini. Okey, baik. Okey, jika kita bisa melihat grafik ini menunjukkan bagaimana kita boleh menarik Fibonacci retracement, tetapi ini adalah satu contoh yang tidak baik, ya. Kita bisa melihat struktur market ini tidak baik kerana jika kita bisa melihat trendline Fibonacci dia memotong struktur harga dalam grafik ini, ya. Jika kita melihat trendline di sini warna biru dia tidak mengikuti struktur market dan dia memotong strukturnya, ya. Ini tak bagus. Jika kita coba menarik satu Fibonacci retracement yang baik, kita boleh menggunakan point ini, okey. Kita boleh menggunakan swing rendah di sini dan kita berakhir di swing tinggi di sini, ya. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement Fibonacci dan jika kita memulai dari swing rendah di sini dan kita berakhir di swing tinggi, kita bisa melihat trendline Fibonacci akan memotong struktur dengan baik. Dia akan trendline Fibonacci akan mengikuti struktur market, ya. Okey, saya boleh menunjukkan contoh di
di trading view juga. Kami pergi trading view. Baik, okey. Sekarang ini adalah karta untuk dollar index. Saya sekarang di waktu karta 4 jam. Okey, struktur yang baik kita bisa melihat di sini memulai dari 8 Mei sampai 23 Mei 31 Mei kita bisa melihat price struktur ini adalah satu struktur yang baik atau struktur yang ideal. Kita bisa melihat jika kita coba menarik Fibonacci retracement, kita memulai dari swing rendah di sini 8 Mei dan berakhir di swing tinggi di sini pada hari 31 Mei. Jika kita melihat trendline Fibonacci mengikuti harga struktur dengan baik. Ya, ini adalah satu struktur market yang ideal dan kita bisa melihat trendline Fibonacci dia mengikuti harga struktur dengan baik dan sebab itu kita bisa melihat semua level Fibonacci retracement di sini 23%, 38%, 50%, 61%, 78% dan semua level retracement ini akan kita boleh menggunakan retracement level di sini untuk identifikasi support level yang mungkin kuat. Ya, kita bisa melihat mungkin retracement di 23, di 38%, mungkin kita boleh mengidentifikasi overlap support yang kuat. Okay, jika kita menggunakan Fibonacci retracement untuk uptrend, semua retracement level yang kita bisa melihat di sini dia akan kita boleh menggunakan level ini sebagai level support dan jika kita menggunakan jika kita menarik Fibonacci retracement dari swing high pada hari 31 Mei dan kita berakhir di swing low atau swing rendah di 16 Jun, semua retracement level di sini kita boleh menggunakan sebagai level resistance ya. Okey. Saya repeat satu lagi. Okey. Untuk uptrend kita menggunakan Fibonacci retracement, kita memulai dari swing low atau swing rendah di sini dan kita memulai dari kiri dan kita berakhir di kanannya. Fibonacci retracement, semua Fibonacci retracement uptrend atau downtrend kita memulai dari kiri dan kita berakhir di kanan. Juga untuk downtrend kita memulai di swing high atau swing tinggi dari kiri dan kita berakhir di swing low atau swing rendah di kanannya. So main point yang penting untuk menggunakan Fibonacci retracement adalah kita selalu pergi dari kiri, memulai dari kiri dan berakhir di kanan. Dan juga untuk downtrend kita memulai dari kiri dan berakhir di kanan ya. Okey, dan jika kita menggunakan Fibonacci retracement untuk uptrend, semua level yang kita bisa melihat di sini, kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi level support. Okey, saya akan menghilangkan retracement di sini dan saya menarik retracement untuk downtrend di sini. Ya, jika saya menggunakan Fibonacci retracement, menarik Fibonacci retracement di downtrend seperti ini, kita boleh menggunakan semua retracement level 23%, 38%, 50%, semua level di sini kita boleh menggunakan seperti resistance level ya, level resistance. Okey, ini adalah basic untuk menggunakan Fibonacci retracement ya. Okay. Informasi yang penting kita selalu
memulai dari kiri dan berakhir di kanan untuk uptrend, dan juga untuk downtrend kita memulai dari kiri dan berakhir di kanan. Okey, baik. Kami pergi ke slide. Okey, jika saya saya menghilangkan drawing saya ini. Satu minit. Okey, baik. Okey, jika saya menggunakan pointer saya, okey, jika kita bisa melihat ini adalah contoh yang tidak bagus kerana trendline Fibonacci dia memotong struktur harga, ya. Ini tidak bagus. Kita harus menggunakan Fibonacci retracement dari swing low di sini. Kita memulai dari kiri dan kita berakhir di kanan, ya. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement dari swing low atau swing rendah di sini dan berakhir di dan jika kita berakhir di swing tinggi di sini, ini kita boleh menggunakan Fibonacci retracement sebagai identifikasi level support, ya, support level yang baik. Dan juga untuk kita bisa boleh menarik 3 Fibonacci retracement dalam contoh ini, ya. Satu retracement yang satu adalah di sini, right? Ini adalah satu retracement dan kita boleh menggunakan Fibonacci retracement untuk identifikasi level support. Okey. Dan retracement yang kedua, kita boleh menggunakan swing tinggi di sini. Kita memulai dari swing tinggi di sini dan berakhir di swing rendah. Dan semua Fibonacci retracement kita boleh menggunakan sebagai kita boleh menggunakan Fibonacci retracement untuk identifikasi level resistance. Dan yang ketiga, Fibonacci retracement ketiga, kita boleh menggunakan dari swing low di sini dan kita berakhir di swing high di sini. Right? Kita boleh menggunakan kita boleh menarik Fibonacci retracement dari kiri dan kita berakhir di kanan, dan semua level retracement yang kita bisa melihat kita boleh menggunakan sebagai identifikasi level support. Okey, baik. Ini adalah satu contoh yang salah untuk menarik Fibonacci retracement kerana trend line-nya memotong harga struktur, ya. Trend line harus mengikuti harga struktur dengan baik. Okey. Okey, ini adalah satu contoh yang bagus untuk melihat bagaimana kita bisa menarik Fibonacci retracement. Ya, kita memulai dari swing tinggi di sini di kiri dan kita berakhir di swing rendah di sini, point kedua, dan kita bisa melihat trendline Fibonacci dia memotong harga struktur dengan baik, ya. Dia mengikuti harga struktur dengan baik. Dan sebab itu kita boleh menggunakan semua bukan semua tetapi dua atau tiga retracement level di sini sebagai retracement resistance yang mungkin kuat. Okey, kita bisa melihat trading view satu kali. Saya menunjukkan bagaimana kita boleh identifikasi struktur market yang ideal. Sekarang saya menunjukkan satu struktur yang tidak ideal. Okey, ini adalah kita boleh menggunakan karta ini dari 8 Maret sampai 14 April. Okay, kita bisa, jika saya menarik Fibonacci retracement dari swing tinggi di sini 8 Maret sampai
Sini, okey. Okey. Satu sebab kita tak boleh menggunakan Fibonacci retracement sebagai ini kerana ini tidak adalah swing low, ya. Swing low di sini atau swing rendah di sini dia berakhir di 14 April. Sebab itu kita tidak boleh menggunakan swing low di sini kerana dia tidak swing low yang rendah sekali. Ya, kita mesti menggunakan swing low yang rendah sekali. Dan kita bisa melihat trend line dia tidak memotong harga dengan baik, ya. Dia tidak trend line, dia tidak mengikuti harga struktur dengan baik. Kita bisa melihat harganya dia jatuh jauh dari trend line dan tetapi dia naik dan naik dan jadi dekat, tetapi setelah itu bila harganya jatuh lagi, dia jatuh dengan distance yang lebih besar, ya. Ini adalah satu market struktur yang tidak ideal, ya. Tetapi jika kita menggunakan Fibonacci retracement sebagai ini adalah satu contoh yang baik. Kita bisa melihat kita memulai Fibonacci retracement dari swing high di 8 Maret dan kita berakhir di swing low pada 14 Maret, ya. Kita bisa melihat trend line Fibonacci dia mengikuti harga struktur dengan baik, ya. Dia memotong harga struktur dengan baik dan sebab itu kita boleh menggunakan Fibonacci retracement level di sini sebagai untuk identifikasi level retracement, level resistance yang mungkin kuat, ya. Kita bisa melihat bila harga dolar index dia naik atas 23%, 38%, juga 50%, tetapi apabila dia sampai di 61%, kita bisa melihat harganya bereaksi di level di sini dan dia jatuh dengan kuat, ya. Sebab itu level 61% adalah satu resistance level yang kuat. Kita bisa melihat resistance level di 23, 38 dan juga di 50%. Dia tidak harga tidak bereaksi dari level di sini dan dia naik dengan kuat, ya. Tetapi bila harga sampai hingga 61%, harganya bereaksi dari level di sini dan dia jatuh. Okey. Baik. Okey. Kami pergi ke slide lagi. Okey, kita sudah melihat bagaimana kita boleh menggunakan Fibonacci retracement untuk struktur market yang ideal, dan kita mesti selalu mencari struktur yang ideal dan jika kita mengikuti struktur ideal, kita boleh menggunakan semua retracement level untuk identifikasi retracement untuk identifikasi level support dan resistance yang kuat. Okey. Sekarang kita akan melihat level retracement Fibonacci yang berbeza. Kita sudah melihat di TradingView. Kita bisa melihat Fibonacci retracement. Okey, Fibonacci retracement ini di sini kita memulai di swing tinggi di sini dan kita berakhir di swing rendah di sini, ya. Kita boleh melihat titik awal dan titik akhir, dan dari sini, dari titik-titik sini kita menarik Fibonacci retracement. Kita boleh melihat kita bisa melihat Fibonacci retracement dia memulai dari 0% atau 0% sampai 100%.
Tetapi ini adalah retracement level atau level retracement ya. 23, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 78,6%. Ini adalah level retracement ya. Kita identifikasi level-level ini seperti level retracement Fibonacci. Nah, tetapi jika kita melihat grafik ini, kita bisa melihat ada juga satu level di 127%. Ini adalah level Fibonacci yang positif, yang lebih besar dari 100%. Okay, dan juga kita bisa melihat ada juga dua level negatif Fibonacci. Okay, ini adalah negatif Fibonacci levels, dan kita identifikasi level ini sebagai level expansion ya. Kita menggunakan expansion untuk level negatif, dan untuk level lebih besar dari 100% kita menggunakan extension ya. Kita identifikasi levels lebih besar dari 100% sebagai level extension. Okey. Recap satu kali. Ini adalah level retracement Fibonacci yang berbeza. Ada main retracement, level retracement mulai dari 23% sampai 78%. Juga ada level negatif. Level negatif kita identifikasi sebagai level expansion, negatif 27% dan juga negatif 61%. Dan untuk level lebih besar, lebih besar 100%, kita identifikasi level ini sebagai level extension. Okay, 127 dan juga 161% adalah level-level Fibonacci yang kita identifikasi seperti level extension. Okay, sekarang kita melihat grafik ini yang menunjukkan level Fibonacci yang negatif. Okey. Okey, kita bisa melihat titik awal di sini, di swing tinggi di sini, dan kita berakhir di swing rendah di sini. So kita memulai dari kiri dan berakhir di kanannya. Ini adalah satu informasi yang penting untuk menggunakan retracement Fibonacci. Okey. Kita akan dalam contoh ini kita boleh melihat bagaimana kita boleh menggunakan level negatif untuk identifikasi satu support level untuk harga ya. Okey. Kita satu informasi yang penting, jika kita menggunakan negatif 27% sebagai untuk identifikasi satu level untuk identifikasi support level, harga instrumen mesti naik sampai 50 atau 61%. Jika harga dia bereaksi di swing low di sini dan dia naik, tetapi dia tidak sampai 50% atau 61% dan dia turun, ya, kita tidak boleh menggunakan negatif 27% Fibonacci sebagai level support. Ya, satu kriteria yang penting, harga mesti naik sampai 50 atau 61%.
ya. Jika price menaik, jika price naik sampai level 50% dan 61%, dan setelah itu dia reverse dan jatuh, uh, uh, dan dia reverse dan jatuh, kita boleh menggunakan negatif 27% sebagai support level yang mungkin kuat. Ya, ini adalah satu informasi yang penting, dan harga mesti menelusuri kembali sampai 61%. 61% adalah level yang ideal, tetapi jika harga sampai 50%, kita juga boleh menggunakan negatif 27% untuk identifikasi support level yang kuat. Okay, right. Baik, kita boleh bisa melihat ini adalah okay. Pertama kita bisa boleh melihat harga dia naik sampai 50 di atas 50%, tetapi dia tidak sampai exactly di 61%, tetapi kerana harga naik di atas 50%, sebab itu kita sekarang boleh menggunakan negatif 27% sebagai level support yang kuat. Okey. Baik, sekarang ya kita bisa melihat harganya sampai di atas mungkin 55 atau 57%, dan setelah itu dia jatuh. Dia jatuh, dan kita bisa melihat dia jatuh di bawah 0%, dan dia sampai negatif 27%. Dan jika kita short instrumen ini, example ini adalah US dollar, Canadian dollar. Jika kita menggunakan, jika kita fikir harga dollar CAD akan jatuh, dan jika kita short instrumen ini di level di sini, kita bisa identifikasi take profit level kita di negatif 27%, ya. Kita boleh menggunakan, di contoh ini kita boleh menggunakan negatif 27% untuk identifikasi take profit level, ya. Jika kita fikir harga dollar CAD akan jatuh, kita mesti identifikasi level take profit, dan kita boleh menggunakan negatif 27% untuk identifikasi take profit level, kerana harga dollar CAD setelah dia jatuh sampai swing low di sini, dan dia naik, harganya naik di atas 50%. Sebab itu kita boleh menggunakan negatif 27% untuk identifikasi take profit, satu take profit level. Dan setelah harganya bounce dari level di sini, mungkin kita boleh mungkin kita berfikir, okay, harga akan naik, dan jika saya nak pergi long, open satu position yang saya fikir saya boleh, sekarang saya fikir harga dollar CAD akan bangkit dari level di sini, bagaimana saya akan mengidentifikasi level take profit, ya. Kita satu informasi yang penting, setelah harga sampai negatif 27%, biasanya harga kembali ke titik akhir, ya. Di mana titik akhir? Titik akhir di sini, ya, di 0%, dan biasanya harga instrumen akan kembali ke titik akhir setelah dia bangkit dari negatif 27%, ya. So, ada dua informasi yang penting dalam contoh ini atau di grafik ini. Informasi penting pertama adalah harga mesti
menelusuri kembali sampai 50 sampai 61% ya. Ini adalah informasi pertama yang penting. Dan setelah harga naik sampai level di sini dan dia turun, kita harga ini adalah harga kita boleh menggunakan negatif 27% untuk identifikasi take profit level atau support level. Dan setelah itu informasi penting yang kedua adalah harga biasanya kembali ke titik akhir. So ini contoh grafik ini kita boleh menggunakan ada kita boleh berfikir kita ada dua strategi atau dua trading idea untuk contoh ini. Satu trading idea pertama adalah saya fikir harga dollar CAD akan jatuh. Saya membuka satu short open di sini, short position di sini. Harganya jatuh di bawah titik akhir dan dia sampai negatif 27%. Dan saya ambil take profit di sini. Setelah itu saya juga berfikir harganya akan bounce atau bangkit. Sekarang saya membuka satu long position dan saya akan menggunakan titik akhir sebagai take profit level saya ya, kerana harga biasanya kembali ke titik akhir. So ini adalah dua informasi yang penting jika kita berfikir kita akan menggunakan level negatif 27%. Negatif 27 Fibonacci expansion untuk identifikasi take profit level dan juga identifikasi untuk mengidentifikasi take profit level untuk short position dan juga identifikasi open buy entry level untuk long position ya. Okey, sekarang kita akan melihat level Fibonacci lebih besar dari 100%. Okey. Di sini level Fibonacci yang lebih besar dari 100% kita boleh identifikasi level ini seperti Fibonacci projection ya. Maafkan saya, Fibonacci extension ya. Okey, saya highlight level yang lebih besar dari level yang lebih besar dari 100%, kita identifikasi level seperti ini 127% dan juga 161 sebagai Fibonacci extension. Dan untuk level negatif kita identifikasi level negatif sebagai expansion ya. Okey, ini ada level expansion. Ada dua level expansion, negatif 27% dan juga negatif 61% ya. Okey. Alright. Bagaimana kita boleh menggunakan level extension Fibonacci? Kita boleh menggunakan level 127% dan juga 161% sebagai level proyeksi. Ya, jika setelah harga bangkit dari swing low dan jika kita pergi long, kita membuka position dan kita pergi long, kita mesti identifikasi take profit level. Kita boleh menggunakan satu take profit level pertama di 100%, di 100% Fibonacci. Take profit level kedua kita boleh menggunakan 127% dan take profit yang terakhir adalah di 161% ya.
So ini adalah extension Fibonacci adalah satu level yang kita boleh menggunakan untuk identifikasi take profit level setelah price sudah bangkit dari swing low. Dan kita mesti mencari atau selalu mencari struktur harga berbentuk V atau V shape, ya, V shape bounce, ya. Kita bisa melihat price harga struktur di sini bila dia jatuh dan setelah itu dia bangkit dan naik, kita bisa melihat ada satu V shape yang baik sekali, ya, atau yang ideal, berbentuk V yang ideal. Jika kita boleh mencari harga struktur macam seperti ini, kita boleh menggunakan 127% dan juga 161% Fibonacci extension untuk atau level proyeksi untuk identifikasi take profit level, ya. Ini adalah satu lagi informasi yang penting jika kita menggunakan extension Fibonacci. Okey, baik. Okey, dan biasanya setelah harga sampai 161%, harganya biasanya akan experience pembalikannya. Kita akan dapat melihat harganya akan terbalik dan akan jatuh, ya. Ini adalah satu lagi informasi yang penting kerana setelah harga sampai di 161% dan kita fikir okey, baik, saya fikir sekarang euro dollar akan jatuh kerana sudah sampai di satu level proyeksi yang kuat. Ini adalah satu resistance level atau level resistance yang kuat, dan sebab itu saya akan membuka satu short position di sini dan saya akan saya fikir harganya akan jatuh dan kita boleh menggunakan 100% sebagai take profit level, satu take profit level, ya. Baik. Okey, ini adalah okey, kita recap satu kali. Setelah itu kami pergi ke TradingView dan kami cuba menggunakan Fibonacci retracement, extension dan expansion. Okey. Okey. So recap, kita mesti menggunakan atau identifikasi struktur market yang ideal, kerana jika kita bisa melihat struktur market yang ideal, kita boleh menarik Fibonacci retracement dan dia akan kita dapat mencari Fibonacci retracement yang handal, ya. Kita tidak mahu swing yang tidak signifikan. Swing yang signifikan akan memberi kita Fibonacci retracement level yang kuat. Dan trendline Fibonacci mesti mengikuti harga struktur, ya. Jika trendline Fibonacci dia memotong harga struktur, ini adalah satu Fibonacci retracement yang tidak baik. Untuk mencari Fibonacci retracement yang baik, trendline mesti mengikuti harga struktur. Okey. Dan okey, untuk Fibonacci level yang negatif atau expansion Fibonacci, ada dua level, di negatif 27% dan juga di negatif 61%. Level-level ini kita boleh menggunakan sebagai identifikasi support level atau identifikasi take profit level jika kita berfikir harga akan jatuh setelah dia menelusuri kembali sampai 61%, ya. Ini adalah informasi penting. Pertama, harga mesti menelusuri kembali 50%
dan ideal dia sampai 61%. Tetapi jika dia tidak sampai 61%, tak ada problem. Kita jika harga sampai 50%, baik, kita boleh setelah itu kita boleh menggunakan negatif 27% dan juga negatif 61% sebagai identifikasi support level atau take profit level. Dan setelah harganya jatuh sampai negatif 27%, dan jika kita fikir okay, sekarang harga akan bangkit, kita boleh membuka satu long position dan untuk identifikasi take profit level take profit untuk bangkit di sini, kita boleh menggunakan titik akhir ya. Kita menggunakan level di titik akhir untuk identifikasi take profit setelah harga bangkit dari negatif 27%. Ini adalah informasi penting kedua. Okey, sekarang kita melihat satu kali recap level Fibonacci yang lebih besar 100%. Ini adalah level extension Fibonacci. Kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi take profit level setelah harga bangkit dari swing low. Kita bisa melihat ada satu V-shape harga struktur yang baik. Jika kita melihat V-shape harga struktur seperti ini, kita boleh menggunakan 127% dan juga 161% untuk identifikasi take profit level setelah harganya bangkit dari swing low di sini. Dan informasi kedua, setelah harga sampai 161%, biasanya harga akan reverse dan jatuh dari level di sini ya. Okey, sekarang kita pergi trading view. Kita menggunakan kita akan menggunakan Fibonacci retracement untuk harga sekarang ya. Kita menggunakan sekarang saya menggunakan dollar index, Carta dollar index, dan kita bisa melihat. Okey, saya zoom in sedikit. Okey, pagi ini saya menarik Fibonacci retracement dari swing low di 18 Juli sampai swing high di sini hari 2 Agustus. Tetapi kita bisa melihat hari sore ini harga sudah sampai di atas 102,80. Okey, dan sekarang harganya dia jatuh. Jika candle ini dia tutup dan candle baru berbuka dan dia juga jatuh, kita boleh berakhir Fibonacci retracement ini di swing high di 3 Agustus ya. Sebab candle ini belum tutup, swing high di sini tidak adalah satu swing high yang ideal ya. Kita mesti melihat candle ini tutup dan juga candle baru yang buka dia jika dia jatuh, dan jika kita melihat price action seperti itu, dan jika kita melihat price action seperti itu, kita boleh menggunakan swing high di sini, swing high di 3 Agustus seperti titik terakhir ya. Okey, tetapi untuk contoh ini saya akan menggunakan level di sini dan kita bisa melihat. Okey, saya akan highlight semua level Fibonacci. Okey, so kerana kita menarik Fibonacci retracement dari swing rendah di sini dari kiri dan kita berakhir di swing high di 3 Agustus di kanan. Semua level Fibonacci ini adalah
kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi support level ya atau level support. Kita bisa melihat jika kita zoom out sedikit, jika kita boleh melihat level di 102 adalah satu overlap yang kuat. Dulu di bulan Juni, level ini kita menggunakan sebagai level support yang kuat, tetapi di bulan Juli harganya jatuh dan kita bisa melihat di 12/8 Juli harga dolar indeks dia naik sampai 102 tetapi dia bereaksi dari level di sini dan dia jatuh. Sebab itu di bulan Juli level 102 kita menggunakan sebagai overlap resistance dan setelah harganya naik di atas 102, level resistance ini kita menggunakan sebagai level support. Kita bisa melihat dia bereaksi dari level sini pada hari 1 Agustus dan dia naik dengan kuat. Sebab itu, level ini di 102 kita menggunakan sebagai overlap support pertama yang kuat dan juga kita boleh melihat ada satu Fibonacci, ada satu level Fibonacci iaitu 23% yang line up atau align dengan baik dengan overlap support pertama ya. Okey, untuk overlap support kedua, kita bisa melihat ada satu pullback level di sini yang kuat. Dulu pada hari 25 Juli, harga dolar indeks dia naik sampai 101,46 dan dia bereaksi dari level di sini dan dia jatuh. Setelah itu, pada hari 27 Juli dia naik dengan kuat dan dia naik di atas 101,46 dan setelah itu dia bereaksi dari level ini seperti support ya. Sebab itu ada satu resistance level dan satu support level. Sebab itu kita menggunakan level di 101,46 sebagai overlap support kedua. Dan jika juga kita bisa melihat ada level retracement di 38% yang sedikit dan tidak jauh dari overlap support. Kita bisa menggunakan 38% dan kita bisa kita boleh highlight level ini sebagai support zone ya, support zone. Kita boleh identifikasi harga dari 101,46 sampai 101,60 sebagai satu zone support untuk dolar indeks ya. Okey. Saya akan menghilangkan level retracement yang lain dan kita akan menggunakan 23 dan 38%. Okey, baik. Okey, ini adalah dalam karta ini kita bisa melihat satu V-shape harga struktur yang baik ya. So sekarang kita menarik Fibonacci retracement ini, kita memulai dari swing high di 6 Juli dan kita berakhir di swing low 14 Juli dan sekarang kita menggunakan 78% untuk identifikasi resistance pertama ya, overlap resistance pertama. Kita bisa melihat pada bulan Juni dan bulan Juli harga dolar indeks dia bereaksi dari 102,77 dan sebab itu ini adalah satu level overlap level yang kuat dan sekarang kita menggunakannya sebagai resistance pertama dan juga ada satu level Fibonacci retracement di 78%. So ada dua faktor yang kita menggunakan untuk identifikasi resistance pertama. Okey, dan jika harga dolar indeks dia naik di atas 100%, kita boleh menggunakan 100
27% dan juga 161% sebagai level proyeksi ya. Dalam contoh kita di PowerPoint saya kita bisa melihat level proyeksi di 127% dan juga di 161%. Kita boleh menggunakan level ini sebagai level proyeksi. Sebab itu jika harga dolar indeks dia naik dengan kuat, dia naik di atas resistance kedua, resistance setelah 103,41, resistance di atas level di sini akan kita boleh identifikasi di 104,66. Dan jika harga dolar indeks naik di atas 127%, level yang lain untuk identifikasi level resistance atau take profit level adalah di 161%, ya. Ini adalah satu contoh yang baik untuk menggunakan Fibonacci retracement untuk identifikasi support level untuk harga dollar index. Kita menggunakan satu overlap yang kuat dan dia line up dengan 23% Fibonacci retracement, dan juga kita menggunakan 38% retracement Fibonacci untuk identifikasi atau kita menggunakan 38% sebagai faktor kedua untuk identifikasi second support, ya. Support kedua kita ada dua faktor juga seperti support pertama, ada dua faktor kita menggunakan untuk identifikasi level-level ini seperti level resistance, level support yang kuat. Ada overlap dan juga ada level retracement Fibonacci. Dan juga untuk contoh ini kita bisa melihat kita menggunakan Fibonacci retracement dari swing high di 6 Juli berakhir di 14 Juli, dan kita menggunakan extension Fibonacci extensions atau level proyeksi untuk identifikasi level resistance yang kuat, yang mungkin kuat jika harga dolar indeks dia naik di atas resistance pertama dan juga resistance kedua. Jika harganya naik dengan kuat dan dia naik di atas resistance kedua, mungkin harga dolar indeks akan sampai 127% dan mungkin dia akan bereaksi dari level di sini dan jatuh. Tetapi jika harga dolar indeks ada banyak demand untuk US dollar, harga dolar indeks akan naik, dia akan naik di atas 104,66, dan level resistance yang satu lagi di atas level sini adalah di 106,04, ya, iaitu di 161.7%. Okey. Ini adalah satu contoh yang baik yang kita boleh menggunakan untuk identifikasi Fibonacci retracement level dan juga Fibonacci extension levels, ya. Okey, sekarang saya saya sudah webinar ini saya akan berakhir webinar ini. Saya harap webinar ini bermanfaat dan informatif bagi anda. Saya akan launch satu poll. Ya, saya harapkan webinar ini bermanfaat dan informatif bagi anda. Terima kasih semua atasnya waktunya dan kesabarannya. Dan juga terima kasih telah mengikuti webinar ini dan sampai jumpa minggu depannya. Jika anda boleh vote dalam poll ini, saya harap anda boleh feedback
dan ya dan uh, uh, anda boleh select satu bagaimana anda menilai webinar ini ya. Alright. Okey, baik. Okey, terima kasih satu kali dan jumpa minggu depan ya. Alright, terima kasih.